ayahnya Mirna ini ada CCTV di sana, nggak diserahkan kepada penyidik. Dia bilang disimpan sama dia. Apa ini? Itu dugaan tindak pidana menghilangkan barang bukti. Tidak peduli alasannya, itu memang. Masih percaya bahwa Jessica tidak bersalah dalam kasus kematian Mirna, Otto Hasibuan menyiapkan novum atau barang bukti baru untuk membebaskan Jessica. Bahkan, novum yang dimiliki Otto ini bisa membuat ayah Mirna, Edi Salihin, mendapat ancaman hukuman pidana. Akankah posisi Jessica di penjara akan segera digantikan oleh ayah Mirna? Yang paling lucu lagi nih horor yang berikutnya. Lantas ayahnya Mirna ini waktu satu acara di Catatan Demokrasi dia dibawa oleh Karne Elia, dia mengatakan, saya masih ada bukti yang tidak pernah saya serahkan. Saya sembunyikan bukti ini selama ini, katanya. Sebab katanya kalau saya keluarkan ini, Jessica bisa dihukum mati. Saya tidak mau dihukum mati supaya dia tersiksa saja. Ya. Enak banget dia mati, kira-kira gitu loh maksudnya. Harus tersiksa. Persis kata-katanya saya lupa gitu ya. Ya, lebih kurang lah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dia punya bukti, yaitu bukti CCTV yang ada. Padahal tadi nggak ada ya, Ya, dan di persidangan tidak ada. Berarti apa ini? Dalam hukum ini ada namanya, dalam hukum ada dugaan menghilangkan barang bukti. Iya dong kan? Iya. Ada CCTV di sana, nggak diserahkan kepada penyidik. Dia bilang disimpan sama dia. Apa ini? Itu dugaan tindak pidana menghilangkan barang bukti. Tidak peduli alasannya, itu memang. Dan inilah salah satu novum yang kita miliki. Kalau ini mungkin dulu ditampilkan, jangan-jangan sudah terbukti bahwa Jessica tidak bersalah. Halo Bapak Jokowi, Presiden RI yang dicintai rakyat. Halo Bapak Menteri Hukum dan HAM. Halo Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sudah meluas perdebatan tentang kasus Jessica Kopi Cyanida. Sudah meluas di seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak-Bapak sebagai pemimpin harus segera memberikan perhatian. Segera bentuklah tim untuk mempelajari tindakan hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa Hotman selalu posting masalah Jessica? Tujuan utama bukan membantu Jessica, tapi selama saya praktek pengacara, terutama akhir-akhir ini, saya melihat yang banyak terdakwa korban karena tidak diterapkan minimum 2 alat bukti pasal 183 KUHP. Banyakan yang menjadi korban masuk penjara divonis bersalah dari kalangan menengah ke bawah, khususnya ekonomi yang tidak mampu menyewa pengacara, yang tidak mampu berjuang bahkan untuk makan aja gak cukup. Tapi begitu masuk vonis walaupun tidak bukti 2 alat bukti. Ini saya berjuang untuk menerapkan hukum itu secara konsisten. Kalau yang jadi terdakwa itu adalah orang kaya, seperti baru-baru ini ada seorang pengacara kaya, langsung vonis bebas kan? Alasan saksinya cuma 1, tidak ditemukan 2 alat bukti. Sementara dari kalangan miskin rakyat jelata sering divonis walaupun 2 alat bukti tidak dipenuhi. Jadi saya berjuang untuk perubahan hukum di Indonesia. Sudah waktunya Bapak Presiden dan Bapak Menteri terkait untuk segera bertindak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini kan suara rakyatmu yang sudah jadi perdebatan secara nasional. Ingat, selamatkan para terdakwa yang memang tidak mampu secara ekonomi menolong dirinya maupun menyewa pengacara. Jadi bukan hanya kasus Jessica, sudah terlalu banyak kasus seperti ini. Kalau kalian pikir Jessica Wongso itu bersalah dalam kasus kopi cyanida, mungkin kalian harus dengerin beberapa fakta persidangan yang udah gue rangkum yang mungkin bisa membuat kalian berpikir ulang apakah Jessica itu bersalah atau tidak. Fakta yang pertama, tidak dilakukan otopsi pada tubuh Wayan Mirna Salihin, tetapi hanya dilakukan
pengambilan sampel saja. Sedangkan dalam kasus pembunuhan diharuskan melakukan otopsi secara menyeluruh apabila kasus tersebut ingin maju ke pengadilan. Fakta kedua, laporan visum hasil pengambilan sampel menyatakan penyebab kematian Wayan Mirna Salihin itu menunggu hasil toksikologi forensik itu keluar. Tapi setelah hasil toksikologi forensik itu keluar, visum tidak dilanjutkan, tapi visum itu dibuat oleh 2 dokter forensik, yang satu kemudian datang ke sidang dan menyampaikan pendapat bahwa Mirna itu meninggal karena cyanida. Jadi dalam bentuk surat itu, salah satu alat bukti dari 5 yang diakui di sidang itu tidak ada menyatakan bahwa Mirna itu mati karena cyanida. Fakta ketiga, hasil lab toksikologi forensik menyatakan cairan lambung Mirna yang diambil pasca kematian ternyata 70 menit setelah kematian itu masih negatif cyanida. Hati, empedu, dan urin juga negatif cyanida. Di sini yang positif itu ada di lambung, yaitu sebanyak 0,2 mg per liter. Nah, kadar ini sangat kecil, tidak mematikan, kuat dugaan akibat postmortem. Fakta keempat, hasil percobaan kopi Vietnam ditambah dengan cyanida itu menghasilkan warna yang lebih gelap jika dibandingkan tanpa cyanida. Percobaan ini dilakukan oleh pihak kepolisian, bukan oleh pihak Jessica ya. Tapi hasil ini tuh berbanding terbalik dengan kesaksian pegawai Olivier yang menyatakan bahwa kopi yang diminum Mirna itu berwarna kuning kunyit. Fakta kelima, cyanida yang dimasukkan ke dalam kopi Mirna disebut oleh jaksa itu sebanyak 5 gram. Hal ini yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan di lab forensik. Di lain sisi, dari pihak jaksa maupun dari saksi ahli yang didatangkan jaksa itu berpendapat bahwa pemeriksaan organ Mirna itu ternyata minim cyanida karena cyanida itu mudah menguap. Yang artinya seharusnya cyanida yang dimasukkan dalam kopi Mirna itu kalau sisanya setelah berhari-hari masih 5 gram, maka yang dimasukkan sebelum Mirna meninggal itu jauh lebih banyak daripada itu dong. Sehingga di sini tuh cyanida itu karena mudah menguap akan menyebabkan Jessica itu keracunan duluan selama menungguin Mirna datang. Fakta keenam, jaksa tidak mampu menjelaskan persoalan cara Jessica mendapatkan cyanida. Akibatnya justru di sini tuh jaksa tidak percaya lab forensik Polri dengan mengatakan potas atau kacang itu mudah didapatkan. Sedangkan untuk kasus ini dari lab toksikologi Polri, racun di kasus kopi cyanida ini merupakan NaCN, bukan racun yang mudah didapatkan. Sebagai perbandingan, kasus sate cyanida menggunakan kacen atau potas. Fakta ketujuh, Jessica selama diperiksa 6 hari di RSSM oleh tim psikiatri Polri, hasilnya tidak ditemukan adanya kebencian terhadap Mirna Salihin. Fakta ke-8, Jessica tidak pernah memerintahkan untuk membuang celananya tanpa sebab. Jessica baru memerintahkan pembantunya untuk membuang celananya 1 hari setelah kejadian, which is pada hari Kamis. Dan menurut keterangan pembantunya kepada polisi, dia baru membuang celananya itu pada hari Sabtu, which is 4 hari setelah kejadian. Nah, alasan dibuang celananya itu karena celana tersebut adalah celana legging sehingga sulit untuk dijahit. Nah, di sini tuh pembantunya itu diamankan karena digadang-gadang sebagai saksi kunci. Tetapi pada saat sampai akhir persidangan, pembantu ini tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan tersebut. Fakta ke-9, dokter-dokter dengan kredibilitas sudah tidak diragukan lagi menyatakan bahwa sebab kematian Mirna itu tidak jelas. Nah, ini disampaikan oleh Dr. Jaya Surya Atmaja, lalu ada Gatot Susilo Lawrence, lalu ada Beng Ong, dan juga Dr. Richard Byron Collins. Namun demikian, mereka tuh sepakat bahwa kematian Mirna itu bukan disebabkan karena cyanida. Profesor Budi Sampurna dari pihak jaksa mengatakan kematian Mirna itu sejalan dengan kematian akibat cyanida. Namun, tidak mau dan tidak bersedia mengatakan Mirna itu mati disebabkan karena cyanida. Satu-satunya yang berkata Mirna mati karena cyanida adalah Slamet Purnomo. Itu pun secara lisan dikarenakan visum yang beliau buat dengan Arief Wayono gak ada kelanjutan alias ngambang meskipun hasilnya sudah keluar. Fakta ke-10, Dr. Joshua selaku dokter di klinik GI tidak pernah dihadirkan ke dalam sidang. Padahal menurut pemberitaan online yang ada sampai saat ini, dokter tersebut mengatakan bahwa Mirna seperti orang pingsan biasa, tidak seperti orang keracunan makanan. Fakta ke-11, Cindy merupakan resepsionis Cafe Olivier adalah sosok yang mengatakan Jessica ke meja nomor 54. Jadi di sini tuh Jessica itu booking meja untuk 4 orang, yang kemudian dia tinggal dulu untuk pergi ke Bath and Body Works. Jadi di sini tuh bukan dia yang tunjuk mejanya atau Jessica yang tunjuk meja, saya booking meja ini, bukan. Hal ini diperkuat oleh omongan Cindy yang mengatakan bahwa jadi saya pikir palingan dia maunya meja yang ada sofanya dan saya tunjuk ya itu, dan benar di rekaman yang ada juga Cindy itu jalan di depan Jessica, jadi Jessica ngikut di belakangnya Cindy, bukan sebaliknya Jessica yang di depan lalu nunjuk oh saya mau duduk di sini. Fakta terakhir, Yohanes selaku barista dari Cafe Olivier mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh Bu Devi untuk menuangkan sisa isi kopi Mirna dari gelas ke botol. Awalnya dia yakin saja bahwa dia menuangkan semua isi kopi dari gelas ke botol. Tapi saat pengacara menunjukkan laporan dari hasil lab bahwa ada sisa kopi sekitar 150 ml di dalam gelas, Yohanes kemudian mengubah keterangannya. Dari semua fakta-fakta persidangan tersebut, apakah kalian yakin Jessica itu adalah pembunuhnya? Meskipun Kejagung menyebut bahwa kasus Jessica Wongso ini telah final, namun tak sedikit pun mengurungkan niat Otto Hasibuan untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali demi membebaskan Jessica Wongso. Terlebih lagi,
kini masyarakat banyak yang sudah ikut memantau dan juga mendukung bebasnya Jessica Wongso. Seperti yang dikatakan oleh Hotman Paris, bahwa kasus Jessica bukan sekedar untuk mencari keadilan untuk Jessica saja, namun juga keadilan bagi seluruh masyarakat. Karena sudah banyak sekali penegak hukum yang hanya berpihak kepada orang kaya dan punya kekuasaan saja, dan kerap mengkriminalisasi orang kecil yang tidak punya kekuasaan.